Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga selalu diberikan kemudahan, rezeki yang berlimpah dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-temanku sekalian, hari ini beritanya apa? Beritanya adalah terkait dengan pernyataan Marcel Radival ya di channel YouTube-nya dari kolom komunitas ya. Kalau kita lihat bahwasannya beliau ini ngupload 2 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu gitu. Banyak teman-teman juga yang bilang katanya sekarang Marcel ini udah kedap-kedip Mas Den, karena laporan semua banyak untuk dia. Ada dari Dukun Nusantara yang baru, kemudian dari Gus Samsudin ya, beberapa permasalahan dari Gus Samsudin masuk udah semua, tinggal diproses karena katanya ada undangan dari Polda bahwasanya kasus itu sudah diproses dalam proses yang intens katanya begitu. Nah teman-teman, kita lihat dari kolom komunitas ini masih disertakan di samping ya. Nah masih langsung bacakan. Marcel Radival 2 jam yang lalu diedit ya, artinya postingan tersebut diedit ini jam 12 ya, jadi 2 jaman yang lalu sekitar jam 10 ya mungkin. Nah di situ dikatakan, tapi ini udah diedit ya teman-teman, mungkin ada yang salah kata-katanya mungkin. Nah jadi ketikannya itu adalah pasal 317 KUHP tentang pengaduan palsu dan fitnah udah siap nih. Jadi penjara auto rame sama dukun, bisa saling bikin konten settingan nggak tuh ya di penjara. Yuk dukun, mana lagi yang mau blunder? Jadi sekali angkat jaring saya dapat banyak nih. Perlu diketahui praktek perdukunan sudah lama dilarang oknum hukum ya, hukum Indonesia pada pasal 545, 546 dan 547 KUHP. Monggo panjenengan cek sendiri. Jadi di sini di capture juga ya, kocak pesulap merah di blacklist merah seperti itu, dilaporkan ke polisi dengan alasan menghina profesi dukun dengan delik menggunakan UU ITE Jo pasal 1 angka tentang kesehatan. Ini pengacaranya kuliah di mana katanya. Ini kok pesulap merah ini suka kali ngina gitu ya. Ya kalau terbukti nggak melakukan gitu, nggak dituduhkan nggak sesuai, ya udah selu aja gitu loh, tetap santuy. Ini seolah-olah dia merasa kepanasan, kepanasan ini jenengi ya. Kemudian pasal 1 angka 16 UU kesehatan masih dibacakan ya teman-teman ya. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, di mana profesi dukun dalam chattingannya yang bisa dibuktikan secara empiris dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, teman-teman, jadi gini ya, aku nggak ngerti dari sisi hukumnya ini gimana gitu. Sekali tunggu teman-teman. Oke. Sekarang gini ya, yang pertama ini kan beliau bilang dukun ya, mempermasalahkan dukun, mungkin ke Gus Samsudin. Gus Samsudin juga nggak pernah ngomong dirinya dukun. Para santri juga mengakui bahwasanya Gus Samsudin nggak pernah dibilang dukun, malah dia yang menyerang dukun gitu. Nah ini postingannya ini terkait dengan Dukun Nusantara yang menyerang beliau teman-teman, yang melaporkan beliau karena merugikan dari profesi dukun ya. Bisa aja dukunnya dukun patah tulang, oke. Kalau dukun yang lain-lain, oke. Dukun patah tulang, dukun anak dan lain kan, itu kan banyak cuy. Jadi kamu bisa kena, tetap bisa kena gitu, karena konteksnya adalah dukun. Anda bilang penipu, kalau nggak penipu yo cabul gitu. Nah itulah kegelisahan Mas Denny seperti itu teman-teman. Nah ini kalau dari media ya, media TikTok ini rame juga ini, dimana Gus Samsudin kan hadir ya ke Dr. Richard Lee ya di podcast tersebut. Namun kan udah dikasih tahu sama Guru Baim ya, Gus ya, ini saya sangat menyayangkan sekali nih apa yang dilakukan Gus ini. Datang lagi ke podcast yang kesannya itu menjebak Gus
Ya, Mas ini juga sebetulnya nggak setuju gitu. Karena apa? Menjatuhkan diri sendiri gitu loh. Jebakan-jebakan akan ada di podcast mereka. Mereka itu berpikir secara logika. Jadi kalau Gus terangkan secara kegaiban, secara keimanan, toh keimanannya berbeda. Kadang ada yang non muslim dari antara mereka. Jadi tetap juga nggak nyambung, Gus. Jadi hati-hati, Gus. Udah, Gus, kata guru Mas Baim, lebih bagus Gus balik aja, selesaikan proses hukum ini, lanjutkan proses hukum ini biar kelar, ketar-ketir tuh si pesulap merah. Karena apa? Karena kita sudah punya bukti, Gus. Buktinya sudah kuat, gitu ya. Biar apa? Biar jadi pelajaran untuk sosok anak muda yang harus menghormati orang yang lebih tua dan menjaga lisan ketika berbicara. Kita di dunia ini punya rasa saling menghargai lah satu sama lain. Masing-masing profesi itu harus dihargai. Oke ya, sebentar ya teman-teman. Jadi bangkrut Malaysia. Oke, Mas ini akan dengarkan ini loh biar teman-teman jelas toh. Oke ya. Sabar. Jaringan ini toh. Nah, jadi ini. Di sini di video ini Mas ini akan dengarkan. Tujuan jahat itu adalah kita mau nipu. Siap. Ya, kita mau nipu. Nah, itu Tersebut. selain yang pertama, keyakinan. Nah teman-teman, ya ini ya di video itu, di video Richard Lee ini, dia tiba-tiba membawa pisau silet, pisau yang tajam lah, terus meminta membuktikan kepada Gus Samsudin bahwasannya apakah benar Anda bisa kebal dan segala macam. Nah, Mas Denny kembalikan apa ke pernyataan Gus Samsudin yang sudah lalu pasca keributan itu terjadi. Ini Penjelasan lengkapnya. Semua yang dipertontonkan itu adalah hiburan. Saya katakan sekarang, videonya settingan. Sayanya kalahan, sayanya tidak sakti. Kalau ada sesuatu hal yang salah, saya pribadi mewakili semua tim Padepokan. Mohon maaf ke panjenengan. Saya mohon maaf ke panjenengan kalau ada perbuatan maupun perkataan saya yang mungkin tidak berkenan di hati panjenengan semuanya, termasuk terkhusus buat panjenengan wis. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak sakti. Yang kedua, panjenengan nggak suka melihat tontonan saya. Jadi saya mengucapkan, saya mengatakan saya mohon maaf kalau ada tontonan saya yang tidak berkenan di hati panjenengan. Dan perlu saya tegaskan bahwa semua tontonan itu adalah hiburan. Kalaupun ada yang baik, ya monggo diambil. Kalau tidak baik, ya jangan diambil. Dan kalau tidak suka, jangan ditonton. Toh saya juga tidak meminta panjenengan untuk menonton. Oke, itu kan pernyataan yang jelas ya ketika Marcel setelah habis dari sana, teman-temanku sekalian. Jadi untuk apa lagi Dr. Richard Lee itu mengambil pisau untuk diteskan ke guru? Itu kan menjelekkan, menjatuhkan. Jadi ya Allah, ini jelas sekali loh teman-teman ya. Yang spiritual ini ya, ada juga yang indigo juga yang sudah menggambarkan bahwasanya kedatangan Gus ke Jakarta itu adalah untuk menjatuhkan diri sendiri. Kenapa? Karena mereka ini ya modus untuk menjebak Gus, ya. Padahal sudah dijelaskan Gus hanya settingan di awal kan, tapi mereka tetap juga membawa benda-benda itu seolah mereka nggak menonton video klarifikasi Gus. Jengkel dong. Baru faktanya itu tidak dibeberkan sama mereka. Kesalahan apa yang dilakukan oleh pesulap merah? Ya, mencuri video, mencemara nama baik, ujaran kebencian, dan itu real, dan itu fakta, ada bukti, ya. Lantas kemudian pesulap merah seperti kebingungan membuat pernyataan sok hukum-hukum seperti ini, ya, hukum-hukum tentang perdukunan. Lah, siapa yang bilang Gus Samsudin dukun? Nah, ini kan beliau ini seperti nanggapi yang dukun Nusantara itu, ya biarin. Dukun yang dimaksud si pesulap merah ini semua dukun, ya, dukun cabul ataupun nipu. Tapi kan ada profesi lain, diedit lagi teman-teman, ya, diedit ini artinya ada kesalahan ngomong diedit sama dia. Jadi
sihir, santet, nggak ada. Jangan kita dirasuki pikiran kita oleh pernyataan-pernyataan yang membuat kita jadi orang yang nggak punya agama. Kita takut tempat gelap supaya kita tidak mendatangi tempat gelap itu. Ada sesuatu hal yang gaib, ya. Jadi percayai, menakuti hal gaib itu bukan hal yang negatif bagi Mas Denny. Jadi hal positif, ya. Nah, jadi kita diajari sama pesulap merah nih ya untuk bersifat logika. Apa-apa dilogikakan. Kalau kamu punya logika yang tinggi, IQ tinggi, coba dong, bangun dong komunitas yang bisa menciptakan benda-benda yang bermanfaat bagi manusia gitu. Ciptakan apa? Bangun pabrik, kamu ciptakan teknologi begini untuk melihat hantu segala macam. Ya. Jangan dengan cara seperti itu. Pembangunan karakter ya yang tidak mempercayai hal-hal mistis ya itu malah dapat mengakibatkan kalau menurut Mas Denny hilangnya kepercayaan kepada yang gaib. Nggak percaya teman-teman. Ini yang pendukungnya Marshall juga ya. Mas Denny juga heran. Beliau tuh kan nggak percaya sama hantu, ya kan? Pendukungnya banyak. Ayo kita ke tempat angker yuk. Kamu di situ. Dah. Ya. Coba kamu seharian di situ. Coba katanya kan nggak bisa nampak hantu tuh. Ya itu coba biar di situ. Biar kamu tahu dan merasakan apakah ada. Nah, gitu. Jadi biar pikiran kamu sendiri, jangan terbawa dari apa yang menjadi tujuan si Marcel ya, membuat konten supaya viral. Ini saya Mas Denny ya, berharap Gus Samsudin ini ya benar-benar meneruskan proses hukumnya. Ya sudah ada bukti kok. Sampai dengan Jumat ini kalau di podcastnya Denny Sumargo kalau tidak ada perjumpaan antara Marcel dan Gus Samsudin maka akan diteruskan. Teruskan Gus, teruskan. Mohon maaf nih teman-teman ya, jengkel kenapa? Karena sampai dengan detik ini si pesulap merah tidak datang menjumpai Gus Samsudin yang lebih tua, ya. Padahal sama-samanya ke podcast Richard Lee, ya. Si pesulap merah duluan ke Dr. Richard Lee. Kenapa nggak dijumpainya aja di situ? Kenapa nggak menjadi apa? Ditengahkan atau mediasinya di salah satu podcast? Konten, cuy, konten, garis besarnya konten. Jadi masyarakat harus pintar juga nih, kan gitu. Gus Samsudin di situ jadi konten, dijelek-jelekin. Oke, sampai sini dulu dah dari Mas Denny. Mudah-mudahan kejengkelan Mas Denny ini bisa apa ya, bisa tersampaikan lah sama guru. Guru sudah disaranin untuk kembali langsung ke Blitar, menyelesaikan proses hukumnya. Tapi masih aja datang-datang ke podcast yang kesannya bagi Mas Denny itu menjebak. Sampai sini dulu buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.